Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi tentang tajwid, yaitu yang membahas mengenai hukum nun mati dan tanwin. Tujuan kita mempelajari materi ini tentu saja agar bacaan Quran kita bisa dibaca dengan baik dan benar. Pengertian hukum nun mati dan tanwin. Sebelum kita mengetahui pengertian hukum nun mati dan tanwin, mari kita dengarkan terlebih dahulu bacaan ayat berikut ini. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Nah, jika kalian menyimak dan memperhatikan dengan seksama, kalian pasti akan menemukan atau mendengar bahwa di lafaz yang Abi beri tanda merah maupun biru itu terdengar bunyi N. Bunyi N yang berbeda. Ada yang terdengar bunyinya ming, seperti eng. Ada juga yang terdengarnya mirip seperti N, ing, tetapi bukan N. Dia samar-samar seperti suara N. Ada juga yang terdengar jelas, anhar, an, N-nya terbaca dengan jelas. Kalau kalian kurang memperhatikan, kita ulang sekali lagi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Anak-anakku semua, itulah hukum nun mati maupun tanwin. Jadi hukum nun mati adalah ketika huruf nun berada dalam posisi mati. Hanya dibaca N saja, bukan dibaca na, bukan dibaca ni atau nun. Contoh, min dzalikum. Min, N-nya mati. Bukan mina, bukan mini, bukan minu, tetapi hanya N. Min dzalikum. Ingda, bukan inada, inidi atau inuda, tetapi tetap ingda. Min tahtihal anhar, ada dua di situ, posisinya mati. Nah, jadi hukum nun mati itu ketika huruf nun berada dalam posisi mati, tidak ada tambahan di depannya, bukan na, bukan ni atau bukan nun. Sedangkan hukum tanwin hampir sama dengan hukum nun mati, sama-sama dibaca N juga. Hanya bedanya jika nun mati itu berupa huruf nun, kalau tanwin berupa harokat atau tanda baca. Artinya kalau harokat atau tanda baca berarti ada huruf yang mengiringinya. Contoh, bi khairim ming, bi khairim, ada huruf ro berharokat kasroh tanwin, artinya rin ya kalau dibaca. Bi khairim ming, dia bertemu dengan huruf mim, maka masuk. Bukan lagi bi khairin, tetapi bi khairim. Nanti akan kita bahas penjelasannya. Jannatung tajri, jannatung tajri. Domah tanwin di huruf ta, bertemu dengan huruf ta juga. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Nah, ini
huruf nunnya bahkan tidak terbaca, tetapi dia posisinya tetap N. Maaf, tanwinnya tidak terbaca, tetapi posisinya tetap N. Nah, tentu kalian pasti masih bingung, mengapa ada yang dibaca dengan jelas N-nya, ada yang mirip-mirip, samar-samar N-nya, bahkan ada yang N-nya tidak terbaca. Padahal itu ada N-nya, nunnya ada, tanwinnya ada, tetapi kenapa tidak terbaca? Nah, karena pasti masih bingung di sini, maka materi ini akan memperjelas, akan berusaha menghilangkan kebingungan kalian. Insya Allah mudah-mudahan setelah selesai materi ini kalian akan paham. Maka tolong perhatikan dengan seksama ya. Baik, pembagian hukum nun mati dan tanwin. Ada 4 hukum nun mati maupun tanwin. Yang pertama adalah idhar kholki atau idhar halki. Artinya jelas. Idhar itu artinya jelas. Idgham yang kedua. Idgham artinya memasukkan. Yang ketiga iklab. Iklab artinya memantulkan. Dan yang terakhir yang keempat ikhfa hakiki. Artinya ikhfa itu menyamarkan. Nah, 4 ini merupakan hukum bacaan nun mati maupun tanwin. Dan kalau tadi kalian mendengar ada yang jelas, ada yang samar-samar, ada yang tidak terbaca bahkan N-nya, atau ada yang mirip dengung, atau ada yang mirip eng, maka inilah masing-masing pembagiannya. Yang mana yang jelas N-nya, yang mana yang tidak terbaca, yang mana yang bunyinya mirip eng, maka 4 inilah pembagian hukum bacaan nun mati maupun tanwin. Tolong diperhatikan dengan seksama ya. Yang pertama adalah izhar kholki atau izhar halki. Izhar artinya jelas, sedangkan kholki artinya kerongkongan. Jadi izhar kholki terjadi apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari kerongkongan, dari tenggorokan. Maka nun mati atau tanwinnya wajib dibaca dengan jelas. N-nya jadi jelas ya, bukan ang, bukan nggak terbaca, bukan yang lain, tetapi memang jelas N. Contoh, huruf-huruf izhar kholki kita harus tahu dulu ada 6. Yang pertama huruf alif atau hamzah, kemudian huruf ain, huruf ha, huruf ha besar, huruf kho, dan huruf gho. Ini sudah Abi samakan nadanya, bunyinya. Huruf a, ha, kho, dan gho. 6 ini merupakan huruf izhar kholki atau huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan. Kalau tidak percaya silahkan dilafazkan sendiri dari mana keluarnya huruf-huruf ini. Nah, ini contoh bacaan izhar kholki. Ingat, tadi izhar artinya jelas. Maka ketika huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan tadi, N-nya wajib dibaca dengan jelas. Kita lihat, yang pertama huruf alif. Contoh bacaannya, wajannatin alfafa. Bukan wajannating, bukan ang, tetapi jelas dibacanya. Wajannatin alfafa. Ada di dalam Quran surat An-Naba ayat ke-16. Huruf ain, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Yauma idzin anin na'im. N-nya jelas karena huruf tanwin, kasrah tanwin bertemu dengan ain. Kemudian selanjutnya fasholli li rabbika wanhar. Huruf nun mati bertemu dengan huruf kha. N-nya lagi-lagi dibaca dengan jelas. Wanhar. Selanjutnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. N-nya juga jelas. Kemudian huruf kho. Wa amma man khaffat mawazinuh. Man khaffat. Nun mati bertemu dengan kho.
N-nya pun jelas. Man khaffat, bukan mang khaffat, tetapi man khaffat. Dibaca jelas ya N-nya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Domah tanwin bertemu dengan gho. Huruf gho. Lagi-lagi N-nya dibaca dengan jelas. Nah, itu maksud bacaan izhar khalqi. Jadi ketika kalian menemukan bunyi N di dalam Quran ketika sedang membaca Quran, bunyi N itu baik berupa nun mati maupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan 6 huruf ini, maka bacaan N-nya wajib dibaca dengan jelas, dan itu namanya hukum bacaan izhar khalqi. Selanjutnya idgham. Yang kedua, idgham artinya memasukkan. Idgham terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Apa perbedaan keduanya? Perhatikan baik-baik, jangan lengah, fokus ya. Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan. Kalian tadi sudah tahu. Bi dalam bahasa Arab itu artinya dengan. Gunnah artinya dengung. Jadi arti idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung. Apa maksudnya? Mudahnya begini. Idgham bi gunnah adalah memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham dan dibaca dengan dengung. Jadi idgham bi gunnah memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham dan dibaca dengan dengung. Apa saja huruf idgham? Huruf idgham bi gunnah ada 4. Huruf ya, nun, mim, dan waw. Kalau ingin menghafalnya disingkat jadi yanamu. Ya, na, mu. Ya, nun, mim, dan waw. 4 huruf ini merupakan 4 huruf idgham bi gunnah. Kita masuk ke contoh bacaan. Oh, pengertian idgham bila gunnah dulu. Nah, sedangkan idgham bila gunnah, idgham tadi sudah memasukkan bi dengan gunnah dengung. Tetapi ada kata la di situ. La itu artinya tidak. Jadi memasukkan dengan tidak berdengung. Maksudnya bagaimana? Idgham bila gunnah artinya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham dan dibaca tidak dengan dengung. Jadi kebalikan dari idgham bi gunnah tadi. Kalau idgham bi gunnah dengan dengung, kalau idgham bila gunnah tidak dengan dengung. Contoh. Oh, kita harus tahu dulu huruf-huruf idgham bila gunnah. Hanya ada 2, yaitu huruf lam dan juga ro. Diingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh bacaan. Ya, ada lumayan banyak, maka tolong diperhatikan. Bagaimana cara membacanya? Pertama kita lihat huruf ya. Ingat, idgham tadi artinya memasukkan. Jadi ketika huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka nun matinya tidak lagi terbaca, melainkan langsung masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf idgham. Contoh, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nabi ulangi, famay ya'mal. Jadi bukan faman ya'mal, tetapi nun matinya tidak lagi dibaca, melainkan langsung masuk ke huruf idghamnya. Famay ya'mal, bukan faman ya'mal. Nah, begitu cara bacanya ya. Contoh kedua. Nah, huruf nun. Jadi nun ketemu nun nih. Wa ma li akhadin indahu min nikmatin tujza. Ya, kalau ini pasti dibaca karena nun ketemu nun. Pasti dibaca N-nya ya. Kita masuk ke contoh ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Perhatikan, khairum bukan khairun, tetapi
khairum, karena tanwin, domah tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi langsung masuk ke mimnya. N-nya tidak lagi dibaca, melainkan langsung diganti menjadi huruf M ya. Langsung masuk ke mimnya. Khairum, bukan khairun, bukan khairum, tetapi khairum. Yang keempat, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Lahabiw langsung masuk ke huruf wawnya. N-nya kasroh tanwinnya tidak lagi dibaca. Nah, itu merupakan idgham bi gunnah. Lalu bagaimana yang bila gunnah? Ya, sebetulnya tidak banyak berbeda. Kalau kedengarannya memang tidak banyak berbeda antara idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah. Tetapi ini berbeda, hanya saja terdengarnya tidak begitu berbeda ya. Idgham bila gunnah sama, cara bacanya juga masuk huruf la ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Yakullahu, bukan yakun lahu. Kalau yakun lahu itu izhar, jelas ya, seperti kufuwan ahad. N-nya jelas, itu berarti izhar. Tetapi kalau N-nya tidak lagi dibaca, melainkan langsung masuk ke huruf berikutnya, itu berarti hukum bacaan idgham. Walam yakullahu kufuwan ahad. Yang ro, wama huwa biqauli syaitonir rajim. Nah, sama seperti kalian membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan syaitonin rajim, tetapi syaitonir rajim. Langsung masuk ke huruf ro-nya. Nah, itu merupakan huruf-huruf idgham dan contoh bacaan idgham. Ya, ketika kalian membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun maupun tanwin, tetapi nun atau tanwinnya tidak lagi dibaca, melainkan langsung masuk ke huruf berikutnya, maka bacaan tersebut dihukumi idgham. Baik itu idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah. Selanjutnya, yang ketiga, iklab. Nah, iklab artinya memantulkan. Iklab terjadi apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, yaitu ba. Maka wajib dibaca memantul. Jadi iklab itu memantul ya. Huruf iklab hanya satu, yaitu ba. Tidak ada yang lain, hanya ba. Memantul itu maksudnya seperti apa? Memantul maksudnya bunyi N diganti menjadi M. Nah, seperti apa itu bunyi N diganti menjadi M? Kita perhatikan contoh bacaannya. Contoh bacaan iklab. Dua saja ya, karena hurufnya hanya satu. Idzim ba'atha asyqaha. Nah, itu maksudnya diganti menjadi M. Harusnya N ya, harusnya dibaca idzin ba'atha asyqaha. Tetapi karena dia bertemu dengan ba, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka dihukumi iklab. N-nya diganti menjadi M. Idzim ba'atha asyqaha. Bukan lagi idzin, tetapi idzim. Nah, biasanya kalau ada iklab di Quran ditandai dengan huruf mim kecil di atasnya. Lihat, kalian bisa perhatikan di contoh. Huruf mim kecil di atas ya. Itu berarti bacanya iklab. Kemudian selanjutnya, wa anta hillum bihadal balad. Itu juga iklab. Ketika tanwin bertemu dengan ba, maka dia dihukumi iklab. Jadi N-nya diganti menjadi M ya. Ingat tadi rumusnya. N-nya bunyi N diganti menjadi bunyi M ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Itu tentang iklab. Nah, kalau iklab cukup mudah karena hurufnya hanya satu. Selanjutnya, yang terakhir, ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamarkan, samar ya. Sedangkan hakiki artinya benar.
Ikhfa hakiki, perhatikan, ikhfa hakiki terjadi apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki dan dibaca dengan cara menyamarkan bunyi nun mati atau tanwinnya. Biasanya kalau kalian membaca ikhfa akan terdengar seperti ang. Nah, itu tadi ya, yang terdengar seperti ang, ternyata itu merupakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Huruf ikhfa berjumlah 15. Nah, banyak. Apa saja? Ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, dan ka. Cara menghafalnya mudah. Kalau kalian ingin mengingat huruf ikhfa hakiki, kalian hafalkan saja huruf-huruf sebelumnya. Huruf izhar hanya ada 6, huruf idgham ada 6 juga, huruf iqlab ada 1. Kalian hafalkan saja huruf yang 3 ini. Kalau kalian hafal huruf izhar, idgham, dan iqlab, maka selain huruf ini berarti huruf ikhfa. Ya, itu cara menghafalnya. Jadi kalian hafalkan saja huruf-huruf yang 3 tadi, huruf izhar, idgham, dan iqlab, maka kalian pun pasti akan tahu huruf ikhfa. Karena selain huruf izhar, idgham, dan iqlab pasti huruf ikhfa ya. Nah, beberapa contoh bacaan ikhfa hakiki. Beberapa saja ya, karena ada 15, tidak mungkin kita sajikan semua. Abi ambil 3 saja, ko, sya, dan ta. Ingat, bunyinya eng. Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Ang. Ya, bunyinya ang ya. Min syarri ma khalaqa. Ang. Nun mati bertemu dengan sya. Yang tadi nun mati bertemu dengan ko. Kemudian yang kedua, min syarri ma khalaqa. Min syarri. Min. Nun mati bertemu dengan sya. Bukan min, bukan mish, bukan juga mim, tetapi ming. Min syarri ma khalaqa. Nun matinya dibaca eng. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kasroh tanwin bertemu dengan ta, maka dibacanya hampir eng. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ang lah ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bukan yauma idzin, bukan yauma idzin, bukan yauma idzin, tetapi yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Terdengar seperti eng. Nah, ketika kalian membaca di Al-Quran ada huruf-huruf yang terdengar seperti eng, maka itu hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Demikian anak-anak semua, mudah-mudahan Abid berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Tolong diulang di rumah atau di masjid bersama dengan guru ngajinya masing-masing, dan mudah-mudahan bacaan Quran kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.